Selamat sore semuanya, saya Trijo Pituruhu, kelas 73 dari SMP Negeri 4 Ambon. Hari ini saya akan menerangkan untuk kalian tentang materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Apa itu kerjasama? Arti kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur kerjasama. 1. Subjek atau pelaku dengan jumlah 2 orang atau lebih. 2. Memiliki tujuan atau target yang sama. 3. Adanya kegiatan atau aktivitas yang dikehendaki bersama. 4. Dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi itu adalah 4 unsur kerjasama. Apakah kalian tahu pentingnya kerjasama? Pentingnya kerjasama. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Tanggung jawab. 3. Kebersamaan. 4. Menumbuhkan kepedulian. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Seseorang di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mengutamakan komunikasi yang baik antar tim. Apakah kalian tahu faktor yang mendorong adanya kerjasama? Berikut ini faktor yang mendorong adanya kerjasama. 1. Memiliki tujuan yang sama. 2. Hubungan timbal balik, saling membutuhkan atau saling menguntungkan. 3. Komunikasi, situasi, dan kondisi yang ada dalam suatu kelompok. Kerjasama harus berdasarkan norma tertentu. 1. Kerjasama harus bersifat adil, tidak untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, menghargai keberadaan dan keragaman suku, agama, ras, dan golongan, tidak bertentangan dengan norma. Berikut ini gambar yang tidak boleh ditiru saat bekerja sama. Berikut ini istilah kerjasama dari berbagai daerah. 2 sikap yang bertentangan dengan kerjasama. 1. Sikap individualisme merupakan sikap yang tetap mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri sendiri atau disebut dengan egois. Ciri-ciri sikap individualisme. 1. Tidak peduli terhadap orang dan lingkungan sekitar. 2. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. 3. Kurang interaksi dengan orang yang berada di sekitarnya. 4. Menginginkan pendapat atau sarannya harus selalu didengar. 5. Merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. 6. Merasa selalu paling benar dan paling hebat. 2. Sikap eksklusivisme. Paham yang mempunyai kecerundungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sikap tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya dalam bidang kehidupan. Berikut ini bidang-bidang kerjasama. Ada 4 bidang kerjasama. Pertama, antar umat beragama. Kedua, bidang sosial politik. Ketiga, bidang ekonomi. Keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Hukum kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nilai-nilai Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. 2. Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. 3. Bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama. 4. Tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Pada poin pertama, toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jadi, intinya kita perlu bertoleransi walaupun berbeda-beda. Pada poin kedua, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jadi, saat teman kita yang berbeda agama sedang melaksanakan ibadah, kita turut menghormatinya. Kita tidak boleh mengganggunya dan kita tetap bertoleransi. Pada poin ketiga, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama.
Jadi kita harus menolong sesama tanpa membeda-bedakan agama. Dalam poin ketiga, kita tetap harus bertoleransi ya. Poin terakhir atau poin keempat, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi kita juga tetap harus bertoleransi pada poin 1, 2, 3, dan 4. Kerjasama di bidang sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat, Pancasila kerakyatan dengan hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Berikut ini gambar kerjasama antar negara. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat dibiayai dari pajak. Kedua, menurut pasal 33 ayat 1, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mengalang kerjasama di antara orang-orang yang mempunyai keterbatasan ekonomi guna mencapai tujuan bersama. Landasan hukum kerjasama pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikut ini gambar kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Sekian itulah adalah penjelasan saya mengenai materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Dadah!